Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ati Purwaningsi dengan NIM 228511916. Saya adalah mahasiswa semester 4 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Non-Tes yang diampu oleh Ibu Rauda Zaimah Dalimunte MPD. Di sini saya akan membahas mengenai sosiometri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sosiometri terlebih dahulu sebelum saya melakukan praktek atau langkah-langkah dalam melakukan sosiometri ini. Nah, di sini sudah ada pengertian sosiometri. Sosiometri adalah alat untuk meneliti bagaimana hubungan sosial atau hubungan pertemanan. Nah, jadi sosiometri ini adalah suatu alat untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain dan juga struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Nah, yang selanjutnya di sini sudah ada tujuan dari sosiometri. Di sini ada 4 tujuan dari sosiometri. Yang pertama ialah menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Dan yang keempat ialah merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Itu adalah tujuan dari sosiometri. Yang selanjutnya di sini sudah ada manfaat dari sosiometri. Nah, di sini ada 5 manfaat dari sosiometri. Yang pertama ialah memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua ialah memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Dan yang kelima ialah menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas yang bersangkutan. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan atau memberikan instrumen sosiometri ini kepada murid di kelas. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan Ananda sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Ati Purwaningsi dan Ananda sekalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ati. Sesuai dengan janji Ibu minggu kemarin bahwa kita pada hari ini akan mengerjakan instrumen sosiometri. Nah, sebelumnya Ananda sekalian sudah tahu belum apa itu sosiometri? Oke, baik. Jadi instrumen sosiometri itu adalah untuk mengukur hubungan sosial Ananda sekalian di dalam kelas. Nah, maka dari itu Ibu sangat mengharapkan kepada Ananda sekalian agar dapat mengerjakan sosiometri ini dengan sejujur-jujurnya dan sangat bersungguh-sungguh. Dan Ananda tidak perlu khawatir ya, bahwa hasil dari sosiometri ini kerahasiaannya terjamin karena hanya Ibu dan Ananda sekalian yang akan mengetahui hasil dari sosiometri ini. Dan hasil dari sosiometri ini tidak berpengaruh ya terhadap nilai Ananda, jadi Ananda sekalian tidak perlu khawatir dan takut dalam mengisi sosiometri ini. Nah, jadi tujuan dari dilakukannya pengerjaan sosiometri ini adalah untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang Ananda rasakan atau alami. Nah, untuk pengerjaan dari sosiometri ini sangat mudah ya. Nanti Ibu akan memberikan lembar kertas sosiometri ini kepada Ananda semua yang dapat Ananda isi. Nah,
Ananda bisa memulai mengerjakan sosiometri ini dengan mengisi identitas Ananda seperti nama, kelas, jenis kelamin, beserta hari dan tanggal pengerjaan sosiometri ini. Nah, untuk pokok dari pengerjaan sosiometri ini, Ananda cukup menuliskan nama teman Ananda. Seperti contoh, di sini sudah ada pernyataan. Contoh yang pertama, pilihlah teman Ananda yang paling Ananda sukai dalam kelompok belajar. Nah, Ananda cukup menuliskan dua nama kelompok Ananda beserta alasannya mengapa Ananda menyukai teman tersebut di dalam kelompok belajar. Nah, lalu pernyataan yang kedua, pilihlah teman Ananda yang tidak disukai dalam kelompok belajar. Seperti yang tadi, tuliskan dua nama teman Ananda beserta alasannya mengapa Ananda tidak menyukai teman tersebut dalam kelompok belajar. Nanti dalam pengerjaannya ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk Ananda mengerjakan instrumen sosiometri ini. Dan ibu tegaskan kembali bahwa Ananda sekalian tidak perlu khawatir dan takut akan kerahasiaan hasil sosiometri ini, karena hanya Ananda dan ibu saja yang mengetahui hasil dari sosiometri ini. Jika sudah selesai mengerjakan sosiometrinya, Ananda kumpulkan kembali kepada ibu dan insya Allah nanti minggu depan ibu akan memberitahukan hasilnya kepada Ananda sekalian setelah ibu menghitung hasil dan mengelolanya, dan hasilnya tersebut akan ibu beritahukan kepada Ananda sekalian. Bagaimana Ananda? Apakah dapat dipahami? Oke, baik. Nah, selamat mengerjakan ya Ananda sekalian. Ingat ya Ananda, dalam mengerjakan sosiometri ini, ibu harapkan Ananda sekalian mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh dan dengan sejujur-jujurnya. Karena minggu depan ibu akan memberitahukan hasil dari pengerjaan sosiometri yang telah Ananda sekalian kerjakan. Nah, dengan hasil tersebut, ibu dan Ananda dapat mengetahui permasalahan apa yang sedang Ananda rasakan dan kita dapat mencari tahu solusi bersama-sama. Mungkin hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan minggu depan hasilnya sudah jadi dan ibu akan memberitahukan kepada Ananda sekalian. Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mendapatkan data sosiometri dari siswa, maka untuk cara mengelolanya itu ada dua. Yang pertama menggunakan website SIDEK dan yang kedua menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ini merupakan contoh dari aplikasi Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk mengelola data sosiometri siswa. Nah, ini merupakan hasil dari pengolahan sosiometri menggunakan website SIDEK. Dapat kita lihat ya bahwa hasil akhirnya berbentuk sosiogram. Nah, untuk bulatan itu adalah laki-laki, untuk kotak adalah perempuan, dan panah yang berwarna merah adalah pilihan yang pertama, sedangkan untuk panah yang berwarna hijau adalah pilihan yang kedua. Nah, untuk titik yang paling tengah itu contohnya di nomor 30 ini merupakan siswa yang paling banyak dipilih dan merupakan siswa yang disenangi dalam kelompok belajarnya. Sedangkan untuk titik yang paling luar itu merupakan siswa yang tidak disenangi oleh temannya dalam kelompok belajar. Dan contohnya ada di nomor 22. Ini merupakan siswa yang sama sekali tidak dipilih dan tidak disenangi dalam kelompok belajarnya. Ini bisa dikatakan siswa yang terisolir karena tidak disenangi dalam kelompok belajarnya dan bahkan tidak ada yang memilih satupun temannya terhadap siswa tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari pengelolaan sosiometri. Nah, itu adalah materi dari sosiometri yang sudah saya jelaskan dan beserta penjelasan mengenai bagaimana cara memberikan instrumen sosiometri ini kepada murid di kelas. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.